Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teguh Ekonomi Official. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 10 prinsip ekonomi bagian kedua. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton bagian pertama, silahkan ditonton, linknya ada di deskripsi ya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai 10 prinsip ekonomi untuk bagian yang pertama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 10 prinsip ekonomi bagian kedua. Prinsip ekonomi yang keenam adalah pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Adam Smith pernah menjelaskan bahwa pasar merupakan cara yang paling efektif dalam mengorganisir kegiatan ekonomi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan invisible hand itu? Para ekonom menganggap bahwa sebenarnya invisible hand itu tidak lain adalah mekanisme pasar atau mekanisme harga. Nantinya melalui mekanisme harga, pasar ini akan diarahkan menuju hasil-hasil yang diinginkan. Menurut Adam Smith, setiap individu bertindak atas kepentingannya masing-masing. Namun sebenarnya secara tidak langsung mereka semua akan diarahkan oleh tangan tak nampak menuju arah yang lebih baik, ya, sehingga akhirnya secara umum kesejahteraan mereka pun akan meningkat. Prinsip ketujuh, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Meskipun banyak ekonom menganggap bahwa pasar adalah cara yang paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya, namun ada kalanya pasar pun bisa mengalami kegagalan atau market failure. Dalam kondisi seperti ini, pasar dianggap gagal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pasar memang tidaklah sempurna, seringkali pasar gagal dalam menyediakan fasilitas publik, misalnya penyediaan makanan yang cukup, penyediaan fasilitas kesehatan, ataupun penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat secara umum. Nah, di sini pemerintah hadir untuk menutupi kekurangan pasar, misalnya melalui pemungutan pajak. Pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik ataupun penyediaan sistem tunjangan sosial. Prinsip ke-8 yaitu standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Kemampuan sebuah negara dalam memproduksi barang dan jasa disebut juga dengan produktivitas. Negara yang produktif tentunya bisa membuat barang dan jasa dalam jumlah banyak pada satuan waktu tertentu. Kemampuan memproduksi barang dan jasa ini pada gilirannya akan menentukan seberapa tinggi tingkat kehidupan di negara tersebut. Umumnya, negara yang produktif memiliki standar hidup yang tinggi, begitupun sebaliknya. Prinsip ke-9, harga-harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Mungkin kalian masih ingat ya tentang situasi hiperinflasi di Zimbabwe pada 2008, di mana waktu itu harga-harga meningkat sampai jutaan persen. Coba dilihat pada gambar, 3 butir telur itu dihargai dengan 100 miliar dolar Zimbabwe. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kenapa inflasi ini bisa terjadi. Nah, salah satunya adalah pencetakan uang yang terlalu banyak. Penambahan jumlah uang beredar di masyarakat yang terlalu banyak, namun tidak disertai dengan penambahan jumlah barang dan jasa yang cukup akan menyebabkan nilai uang semakin turun. Dan ketika nilai uang turun, maka otomatis harga barang dan jasa akan meningkat. Nah, situasi di Zimbabwe pada 2008 itu salah satunya disebabkan oleh pemerintah Zimbabwe yang terlalu banyak mencetak uang, ya, bahkan sangat masif, sehingga terjadi inflasi sampai jutaan persen per tahun. Sampailah kita pada prinsip yang ke-10, yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan dua masalah makroekonomi yang dihadapi oleh semua negara. Namun masalahnya adalah kita seringkali tidak dapat mengurangi inflasi dan pengangguran di saat yang bersamaan. Dalam jangka pendek, setiap negara menghadapi trade-off, apakah akan meredam inflasi atau meredam pengangguran. Nah, upaya untuk meredam inflasi biasanya
akan menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. William Philip, ekonom yang lahir di New Zealand dan pernah kuliah di London School of Economics, pernah membuat penelitian mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, Philip menggunakan data selama 60 tahun di Inggris. Nah, hasilnya adalah ada hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Nah, hubungan terbalik ini kemudian digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut dengan kurva Phillips. Ada masa di mana penganggurannya rendah namun inflasinya tinggi, dan ada masa di mana pengangguran tinggi namun inflasinya rendah. Situasi seperti ini umumnya berlangsung dalam jangka pendek. Nah, banyak ekonom menganggap bahwa dalam jangka panjang bentuk kurva Phillips ini menjadi acak. Ya, tidak ada hubungan pasti antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Pada tahun 70-an, kurva Phillips ini mengalami banyak tantangan. Saat itu, banyak negara yang mengalami inflasi tinggi, namun penganggurannya pun tinggi. Jadi, berbeda dengan kurva Phillips. Situasi ini disebut juga dengan stagflasi, di mana ekonomi mengalami stagnan, namun disertai dengan inflasi yang tinggi. Namun demikian, banyak ekonom masih sepakat bahwa dalam jangka pendek tetap ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, sehingga kurva Phillips ini masih relevan untuk dipelajari hingga hari ini. Itu tadi penjelasan mengenai 10 prinsip ekonomi bagian kedua. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, saran, ataupun komentar, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya, nantikan terus video-video berikutnya. Salam.